Wah, keadaan Ilik atau Luke dalam cerita kali ini mungkin menjadi sesuatu yang diimpikan oleh banyak cowok ya, dimana dia bisa tidur setiap hari dengan ditemani oleh dua orang cewek yang paling bisa dibilang menggoda jiwa dan mental yang sedang di masa remaja. Apalagi di sini mungkin karena pertumbuhan dari Tarte dan Maha yang membuat banyak penonton laki-laki termasuk saya pun menjadi nontonnya itu lebih teliti ya. Dalam cerita kali ini pun bisa terbilang kalau Ilik atau Luke yang sudah menetapkan tujuannya untuk membuat sebuah terobosan baru dalam bidang kosmetik mulai membuahkan hasil dengan membuat rencana membesarkan nama Ilik di mata dunia sebagai seorang anak dari ketua pedagang besar yang bernama Balor. Di mana hal ini sudah menjadi tujuan Ilik untuk menguatkan basis histori atau latar belakang dari satu karakter Ilik ini untuk menjadi karakter palsunya nanti untuk masuk ke kalangan targetnya. Dan di ending pun kita malah dikasih sebuah adegan yang bisa dibilang bikin berjuta-juta umat laki-laki tulen merasa iri ya. Lagian cowok mana sih yang kagak doyan kan kalau begini situasinya. Di cerita awal mungkin menjadi sesuatu yang baru untuk pembaca manga seperti gua, di mana ada adegan Ilik yang sedang mengecek situasi anak pertama Balor yang sekarang menjadi kakaknya Ilik. Dia dalam ceritanya kan dia ini terkena penyakit namun sayangnya tidak diberitahukan dia ini terkena sakit apa dan tiba-tiba sudah dilakukan operasi kepada dirinya. Tapi meskipun begitu, di sini akhirnya kita bisa bertemu dengan Balor sang pedagang besar yang menjadi ayah Ilik sekarang ini. Dari tampilannya yang cukup tua terlihat cukup realistis sih dengan keadaan era di zaman malahan terlihat lebih bagus yang di anime ya dibandingkan di manga. Dan tentu saja di selang-selang pembicaraan untuk mengenalkan Balor di sini, kita akhirnya bisa melihat keadaan Maha yang sudah resmi diadopsi untuk menjadi keluarga Balor yang akan menjadi adiknya Ilik. Setelahnya, di sini Ilik yang sedang berbicara dengan Balor diberikan sebuah misi untuk mengembangkan sebuah tempat untuk menjadi sebuah bisnis. Dimana ya memang ini pas banget ya untuk Ilik mengembangkan sebuah latar belakang untuk karakter palsunya yang dimana hanya segelintir orang aja yang tahu. Dan di sini bisa terlihat usia Ilik atau Luke yang sudah berusia 13 tahun sudah mulai mencapai waktu yang ditargetkan. Karena dalam 5 tahun ke depan, Luke akan mulai bisa menjalankan misinya untuk membunuh pahlawan. Dan sayangnya, target pahlawan Luke ini bukan pahlawan biasa ya, karena kekuatan target Luke ini memiliki kemampuan yang bukan main besar banget, melebihi pahlawan yang pernah dia lawan nantinya saat menyelamatkan gurunya, dia. Saat melakukan pembahasan misi tempat atau toko yang dibahas oleh Balor, akhirnya Ilik bisa menunjukkan kemampuan dalam berdagangnya, dimana karena Ilik memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang dunia fantasi tersebut, dimana dia mengeksploitasi pengetahuannya untuk membuat kosmetik yang berfungsi sebagai pelembab, dan fungsinya juga untuk mempercantik pemakainya di kulit, terutama para wanita dan bangsawan wanita. Karena ciptaannya inilah, ibu tirinya ya atau istri Balor yang membenci Ilik sebagai anak haram, bisa mulai menerimanya sebagai anak kandung sendiri karena ciptaannya yang sangat berguna dan bisa menghasilkan cuan yang tidak ada habisnya. Namun dalam pembuatannya ada sesuatu yang memang masih dirahasiakan oleh Ilik, yaitu bahan rahasianya yang hanya bisa didapatkan di daerah Tuatade saja, yang memang hanya Ilik atau Luke aja nih yang tahu cara pembuatan bahan rahasia tersebut. Tentu Maha dan Tarte tahu juga mengenai informasi ini, tapi kan fokusnya ke si Ilik bukan ke yang lain. Apalagi di sini setelah pertemuannya si Ilik ada bilang kalau bahan rahasianya sengaja tidak dibocorkan ke Balor, sekalipun karena sifat manusia kan nggak ada yang tahu kan. Makanya dia sengaja tidak membocorkan rahasianya agar Ilik tidak semena-mena dipakai dan jika tidak dibutuhkan lagi langsung dibuang. Ya peranggapannya kan kayak makan permen karet, kalau masih manis masih kita kunyah dan kita makan. Kalau udah hilang manisnya kita buang akhirnya kan. Jadi, supaya Balor di masa depan tidak berkhianat atau membocorkan rahasianya, Ilik sengaja untuk tidak membahas rahasianya lebih dalam lagi dalam bisnis kosmetik tersebut, agar antara Balor dan Ilik masih saling membutuhkan, gitu. Setelah beberapa lama akhirnya kan toko kosmetik yang dititipkan oleh Balor sudah buka, dan selama beberapa saat toko ini memiliki respon yang cukup luar biasa dari para wanita tentunya, karena kecantikan itu adalah hal yang mutlak ya. Makanya rencana Ilik dalam pembangunan latar belakangnya dengan cepat adalah dengan mengincar target pasar perempuan, makanya cepat laris barang-barangnya ya, ditambah lagi promosi oleh istri Balor di kalangan bangsawan dan para istri orang-orang pedagang lainnya yang bisa dibilang orang-orang kaya juga, membuat promosinya semakin cepat kan.
Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau keadaan toko kosmetik Illik pun memiliki hal yang bagus ya, di mana dia mempekerjakan teman-teman Maha yang menjadi korban di episode lalu untuk bekerja di tokonya dan menjadi sumber pendapatan mereka juga ketika bekerja di toko tersebut. Jadi mereka tidak perlu untuk memurus susah payah lagi mencari nafkah di tempat yang tidak jelas juga. Ya, walaupun si Illik sombong gitu kan, kayak ngomongnya itu sudah sesuai rencana. Padahal mah kelihatannya dia udah mulai ngerasa kasihan juga kan dengan teman-teman si Maha yang ada di sini. Dan tentu saja yang mengelola toko tersebut adalah Maha, karena nantinya ketika si Luke ini sudah bersekolah, si Maha ini akan melanjutkan bisnisnya. Keadaan sukses toko Illik ini pun membuat banyak orang merasa iri, apalagi kompetitor yang mulai membawa atau menyewa assassins atau pembunuh untuk mencari rahasia dari produk buatan Illik. Apalagi mereka berencana untuk menculik Illik, juga di mana itu adalah tindakan yang cukup sia-sia, karena kasihan juga sih assassinsnya, malah ketangkep dan kena siksa pula sama si Tarte dan Maha. Setelahnya, ternyata kita bisa melihat Illik yang sebulan sekali pergi ke tempat dia untuk bertamu dan mengembangkan sihir di antara mereka berdua, di mana Illik sepertinya memiliki sihir untuk terbang ya, dan membuat perjalanan ke tempat dia itu semakin cepat dan lebih efisien. Apalagi kita bisa melihat dia dan Luke itu terlihat cukup serasi ya, walau nantinya juga Luke dapat semua, tapi dari awal memang keadaan Luke dengan dia itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi memiliki ikatan romantis di antara mereka. Sudah kelihatan jelas gitu ya, dempet-dempetan udah kayak anak ABG di mall-mall gitu ya. Nah, di ending malahan kita mendapatkan adegan yang cukup membuat iri para cowok tulen atau mungkin perempuan juga ya ketika melihatnya, dimana Luke yang memang selalu tidur bareng dengan Tarte dan Maha karena mereka berdua mencari kehangatan manusia dari Luke, menemukan sesuatu yang cukup lazim dialami oleh semua laki-laki, cuman beda situasi aja, yaitu adalah mimpi basah. Tidak duga-duga kalau ternyata Luke sudah memasuki masa remaja di mana dia sudah mulai masuk ke mimpi basah. Cuman yang bikin iri dan berbeda adalah keadaan Luke ini kan selalu tidur dengan cewek cantik setiap malam. Udah cantik berisi lagi kan. Makanya pas lagi mimpi basah di sini bukannya pada merasa malu cewek-ceweknya, malahan minta jatah. Waduh, ini keadaannya sudah bukan main, bikin iri ya untuk gue juga yang menontonnya. Sudah bukan rahasia publik lagi ini kalau laki-laki pengen juga keadaan pertama mereka bisa begini. Ya, hitung-hitung sudah super duper hoki banget dah ya. Oke, itu aja pembahasan gue mengenai Ansatsu Kizoku episode 7 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.